Pernah nggak bro, ketika kamu melihat seorang pria kehilangan pasangannya, pria itu terlihat baik-baik saja. Kadang pria yang baik nggak perlu ninggalin pesan panjang waktu dia pergi. Cukup diam, lalu benar-benar hilang. Bukan karena dia nggak sayang lagi, tapi karena dia capek jadi satu-satunya yang berjuang. Dia sudah kasih semua, seperti perhatian, kesabaran, dan pengertian, tapi tetap aja dianggap biasa. Sampai akhirnya, ketika dia benar-benar pergi, barulah wanita itu sadar. Ternyata kehilangan pria yang baik bukan cuma kehilangan seseorang, tapi kehilangan sosok yang dulu selalu ada bahkan saat dunia ikut ninggalin. Nah, dalam video ini saya mau ngebahas tentang bagaimana ketika wanita kehilangan pria baik. Ini yang bakal dia rasakan. Jadi, siapin kopi kamu, duduk santai, dan simak sampai selesai. Karena ini bakal merubah kamu bagaimana cara kamu bersikap. Karena pria baik nggak selalu pergi karena lelah mencintai. Kadang pria pergi karena akhirnya sadar, karena cintanya nggak dihargai. Dan di saat dia hilang barulah wanita tahu yang tenang ternyata paling wanita butuhkan. Sebelum kita bahas satu persatu, coba tulis dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang mengerti bahwa kadang, wanita baru sadar siapa pria terbaik dalam hidupnya setelah dia benar-benar pergi. Semua perhatian, kesabaran, dan ketulusan yang dulu terasa biasa ternyata meninggalkan ruang kosong yang sulit tergantikan. Di sini saya akan mengajak kita merenung tentang bagaimana rasa tenang seringkali lebih berharga daripada cinta yang penuh drama, karena kehilangan pria baik bukan cuma kehilangan seseorang, tapi kehilangan sosok yang tulus mencintai tanpa pamrih. Yang pertama, ilusi kelepasan dan ketenangan palsu. Tidak ada kehilangan yang terasa berat di awal. Saat hubungan berakhir, banyak wanita justru merasa lega, seolah beban yang selama ini menempel di pundak akhirnya terangkat. Tak ada lagi notifikasi yang harus dijawab. Tak ada lagi orang yang mengingatkan ini itu. Dan tak ada lagi perdebatan kecil yang harus dihadapi. Semua terasa tenang, tapi tenang yang semu. Ketenangan itu sering disalahartikan sebagai kebebasan. Padahal di banyak kasus itu hanyalah ilusi kelepasan. Sebuah fase psikologis di mana seseorang merasa merdeka setelah lepas dari hubungan yang stabil tapi membosankan, tanpa menyadari bahwa kestabilan itu justru kebutuhan emosional jangka panjang. Kita hidup di era di mana cinta sering dikaitkan dengan emosi yang kuat, debar, drama, dan adrenalin. Hubungan yang damai dan stabil sering disalahpahami sebagai hambar. Pria baik dengan kesabaran dan konsistensinya tidak menghadirkan gelombang emosional besar yang menimbulkan rasa hidup, dan disitulah jebakan awal muncul. Seorang wanita bisa merasa bahwa pria baik terlalu datar, terlalu bisa ditebak, terlalu tenang. Ia mungkin berpikir, aku butuh sesuatu yang lebih menantang. Namun, ketika hubungan berakhir dan sosok itu pergi, barulah waktu membuktikan bahwa ketenangan bukan kebosanan, melainkan kedewasaan. Fenomena ini bukan hanya cerita romantis, tapi punya dasar psikologis yang jelas. Dalam psikologi hubungan, ada istilah emotional dysregulation preference, yaitu kecenderungan seseorang untuk merasa tertarik pada dinamika emosi yang naik turun, karena itu memberi sensasi intens, walau seringkali menyakitkan. Hubungan yang tenang kadang terlihat terasa aneh, bahkan kurang hidup. Dan ketika seseorang sudah terbiasa dengan ketenangan itu lalu kehilangannya, tubuh dan pikirannya baru mulai menyadari bahwa sunyi tanpa dirinya ternyata lebih menyakitkan daripada ribut bersamanya. Yang kedua, mengapa pria baik sering dianggap biasa? Untuk memahami kenapa banyak wanita baru menyesal setelah kehilangan pria baik, kita harus menelusuri akar psikologis dari persepsi pria baik itu membosankan. Pria baik umumnya memiliki 3 ciri utama: konsisten, sabar, dan stabil secara emosional. Sayangnya, 3 hal ini justru tidak menimbulkan stimulus emosional yang kuat. Dalam dunia psikologi hubungan, ini disebut the stability paradox atau paradoks kestabilan. Manusia menginginkan ketenangan, tapi sering merasa kehilangan gairah ketika mendapatkannya. Sebagian wanita yang tumbuh dalam lingkungan penuh dinamika, misalnya sering melihat hubungan penuh konflik, drama, atau jarak emosional, bisa menilai bahwa cinta yang damai bukan cinta yang nyata. Mereka terbiasa mengaitkan cinta dengan perjuangan. Akibatnya ketika ada pria baik yang hadir dengan kesabaran, empati, dan keterbukaan, justru muncul perasaan aneh.
seolah tidak menantang, tidak menarik. Dari sisi psikologi perkembangan, ini bisa dijelaskan melalui konsep attachment style atau pola kelekatan. Wanita dengan anxious attachment, gaya keterikatan cemas, cenderung merasa lebih terstimulasi oleh pasangan yang tidak selalu tersedia, karena rasa tidak pasti memunculkan dorongan emosional kuat. Sebaliknya, pria baik dengan secure attachment atau disebut keterikatan aman, memberikan stabilitas yang tidak menimbulkan kecemasan. Dan karena itu, hubungan terasa kurang intens. Padahal intensitas bukanlah ukuran kualitas cinta. Cinta yang sehat seringkali terasa membosankan, karena ia tidak memicu drama. Tapi di balik kebosanan itu ada rasa aman, penghargaan, dan ruang tumbuh bersama. Namun, kesadaran seperti ini jarang datang di awal. Butuh kehilangan untuk membuka mata, butuh hening untuk memahami arti kehadiran. Pria baik tidak selalu pandai membuat kejutan romantis, tapi dia selalu ada saat dibutuhkan. Ia mungkin tidak tahu cara berkata manis, tapi dia tahu cara mendengarkan tanpa menghakimi. Dan ketika kehadiran seperti itu menghilang, dunia tiba-tiba terasa kurang stabil. Bukan karena hubungan itu sempurna, tapi karena perempuan itu akhirnya sadar. Kebaikan adalah fondasi yang tidak tergantikan. Yang ketiga, tahapan emosional cewek setelah kehilangan. Cowok baik. Kehilangan seseorang yang baik bukan hanya peristiwa emosional. Itu adalah proses psikologis yang berlapis. Biasanya wanita mengalami beberapa tahapan batin setelah pria baik benar-benar pergi. Masing-masing tahap memiliki makna dan pelajaran tersendiri. Tahap pertama, penyangkalan dan ilusi kekuatan. Di awal perpisahan, kebanyakan wanita menolak merasakan sakit. Ada mekanisme pertahanan diri yang bekerja, yang disebut emotional denial, atau yang membuat seseorang meyakinkan diri bahwa ia baik-baik saja. Dia berkata pada teman-temannya, "Aku udah move on." Dia terlihat sibuk, lebih aktif di media sosial, seolah hidupnya penuh kebebasan baru. Namun itu bukan kebahagiaan sejati. Itu bentuk coping mekanisme atau upaya untuk menghindari rasa kehilangan dengan menutupi luka melalui distraksi. Secara psikologis, fase ini penting. Ini adalah cara otak melindungi diri dari stres emosional akut. Tapi jika dibiarkan terlalu lama, penyangkalan bisa menghambat proses pemulihan yang sehat. Karena pada akhirnya, apapun yang ditekan akan mencari jalan untuk muncul kembali. Tahap kedua, kekosongan dan disonansi emosional. Setelah fase aku baik-baik aja berlalu, datanglah fase yang paling sunyi. Tiba-tiba semua hal kecil yang dulu dianggap remeh mulai terasa berbeda. Tidak ada lagi pesan rutin, tidak ada lagi perhatian spontan, tidak ada lagi suara yang menenangkan. Ruang batin yang dulu diisi oleh kehadiran seseorang kini kosong. Ini disebut emotional dissonance, atau ketidakselarasan antara apa yang dirasakan dan apa yang diyakini. Hatinya berkata, "Aku rindu," tapi pikiran berkata, "Aku harus kuat." Pertarungan batin ini membuat seseorang mulai kehilangan keseimbangan emosional. Ia mulai sulit tidur, kehilangan minat pada hal-hal yang dulu disukai, dan perlahan muncul perasaan kehilangan arah. Dalam psikologi relasi, kekosongan setelah kehilangan pasangan yang suportif dikenal sebagai attachment withdrawal. Ini serupa dengan efek penarikan diri dari kebiasaan yang memberi rasa aman. Karena hubungan yang stabil sebenarnya menciptakan sistem pengatur emosi bersama. Saat dua orang saling menjadi sumber ketenangan, ketika satu pergi, sistem itu goyah, dan tubuh serta pikiran butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Tahap ketiga, nostalgia dan distorsi kenangan. Waktu terus berjalan, dan kenangan mulai kembali, tapi bukan kenangan yang utuh. Otak manusia punya cara unik mengingat masa lalu. Ia cenderung menyimpan momen-momen positif dan menghapus detail negatif. Fenomena ini disebut Rossi retrospection atau kecenderungan untuk melihat masa lalu lebih indah daripada kenyataannya. Wanita mulai mengingat hal-hal kecil, cara pria itu tertawa, kesabarannya menghadapi amarah, atau caranya diam tapi tetap hadir saat dibutuhkan. Semakin lama, kenangan itu menjadi versi ideal dari hubungan mereka. Ia mulai berpikir, ternyata dia nggak seburuk yang aku kira. Dan dari titik inilah penyesalan mulai tumbuh. Namun penyesalan di tahap ini belum sepenuhnya jernih. Ia masih bercampur antara rindu dan rasa bersalah. Wanita itu belum benar-benar ingin kembali, tapi ia mulai merasakan kehilangan yang sesungguhnya. Tahap keempat, penyesalan dan kesadaran diri. Ketika waktu terus berjalan,
dan tidak ada lagi hal yang bisa mengisi ruang kosong itu, muncullah kesadaran baru. Wanita mulai memahami bahwa pria baik tidak mudah ditemukan, bahwa perhatian kecil yang dulu dianggap sepele ternyata bentuk cinta yang paling tulus, bahwa tidak semua orang bisa sabar, memahami, dan bertahan menghadapi setiap emosi tanpa membalas dengan kemarahan. Di tahap ini, banyak wanita mulai mengevaluasi diri. Mereka mulai bertanya, kenapa dulu aku bisa begitu dingin? Kenapa aku nggak menghargainya waktu dia masih di sini? Proses ini disebut self-confrontation. Momen ketika seseorang berani melihat dirinya secara jujur dan menyadari kontribusinya terhadap runtuhnya hubungan. Meski menyakitkan, fase ini penting, karena disinilah benih pertumbuhan diri ditanam. Rasa bersalah bukan untuk disesali tanpa akhir, tapi untuk dipahami dan diolah menjadi kesadaran baru. Tahap kelima, penerimaan dan transformasi. Tahap akhir dari perjalanan emosional ini adalah penerimaan. Wanita mulai bisa melihat hubungan masa lalunya tanpa penolakan atau idealisasi berlebihan. Ia mulai memahami bahwa kehilangan itu bukan hukuman, tapi pelajaran, bahwa pria baik datang bukan untuk dimiliki selamanya, tapi untuk mengajarkan bagaimana seharusnya seseorang diperlakukan. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai post-traumatic growth, atau pertumbuhan setelah luka emosional. Seseorang yang melewati kehilangan dengan refleksi mendalam akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih sadar, lebih matang, dan lebih siap mencintai dengan cara yang sehat. Penerimaan sejati bukan berarti melupakan, tapi mengakui peran masa lalu dalam membentuk diri yang baru. Dan di titik ini, wanita itu tidak lagi menangisi kepergian pria baik. Ia justru berterima kasih karena pernah dicintai dengan cara yang begitu tulus. Yang keempat, aspek psikologis di balik penyesalan. Ketika seorang wanita menyesal setelah kehilangan pria baik, penyesalan itu tidak muncul tiba-tiba. Karena itu merupakan hasil dari rangkaian proses emosional yang kompleks. Untuk memahami mengapa hal ini sering terjadi, kita perlu melihat 3 aspek utama, yaitu pola pikir relasional, kebutuhan emosional, dan persepsi terhadap kebaikan. Pola pikir relasional. Cinta sebagai validasi. Sebagian wanita tumbuh dengan keyakinan sadar bahwa cinta harus terasa seperti perjuangan, bahwa cinta sejati berarti mengejar seseorang yang sulit didapat. Ketika mereka bertemu pria baik yang justru selalu hadir dan tidak menimbulkan kecemasan, sistem kepercayaan itu terguncang. Hati kecil mereka berkata, ini nyaman. Namun pikiran bawah sadar mereka berkata, ini terlalu mudah, pasti ada yang salah. Fenomena ini dijelaskan oleh psikolog John Bowlby dan Mary Ainsworth dalam teori attachment. Seseorang yang terbiasa dengan pola keterikatan yang tidak stabil di masa kecil, misalnya kurang kasih sayang yang konsisten dari orang tua, cenderung mencari dinamika yang serupa dalam hubungan dewasa. Dengan kata lain, mereka merasa aman dalam ketidakpastian dan merasa asing dalam stabilitas. Karena itu, ketika pria baik datang dengan ketenangan dan perhatian konstan, reaksi bawah sadarnya justru menolak. Ia tidak tahu bagaimana menerima kasih sayang tanpa drama. Dan ketika pria itu pergi, ia baru sadar bahwa yang dulu dianggap terlalu tenang sebenarnya adalah bentuk cinta paling aman yang pernah ia dapatkan. Kebutuhan emosional, antara sensasi dan kestabilan. Cinta seringkali disalahartikan sebagai sensasi degup jantung, rasa cemburu, rindu yang menyakitkan, atau tawa yang meledak-ledak. Padahal, cinta yang dewasa lebih mirip dengan perasaan tenang, nyaman, dan aman. Namun, sistem saraf manusia, khususnya sistem dopamin, lebih mudah terpicu oleh hal-hal baru dan tidak pasti. Itulah sebabnya hubungan yang penuh drama terasa lebih hidup. Pria baik tidak memainkan emosi. Ia tidak menimbulkan rasa takut kehilangan, tidak membuat kita bertanya-tanya apakah dia masih peduli. Dia konstan. Tapi justru karena terlalu konstan, otak menganggapnya tidak menarik. Kita kehilangan stimulasi yang biasanya membuat kita merasa jatuh cinta. Ketika pria baik itu pergi, barulah sistem emosional kita kehilangan pusat kestabilannya. Wanita itu mulai sadar bahwa hubungan yang penuh sensasi tidak selalu membawa kebahagiaan jangka panjang. Ia mulai memahami bahwa cinta yang sehat memang tidak membuat jantung berdebar setiap hari, tapi membuat hati tenang setiap waktu. Persepsi terhadap kebaikan antara lemah dan dewasa. Ada pula faktor sosial yang turut berperan. Banyak wanita dibesarkan dalam budaya yang menilai bahwa
Pria yang dominan itu lebih menarik. Pria baik, dengan sikap lembut dan sabar, sering dianggap kurang tegas atau kurang berani. Padahal, kebaikan bukan kelemahan, ia justru bukti kendali diri yang kuat. Psikolog modern seperti Brené Brown dan Jordan Peterson menjelaskan bahwa kebaikan yang dewasa lahir dari kemampuan mengendalikan kekuatan, bukan dari ketidakberdayaan. Pria baik memilih bersabar bukan karena lemah, tapi karena tahu marah tidak menyelesaikan apapun. Ia memilih tenang bukan karena tak punya emosi, tapi karena menghargai kedamaian lebih daripada ego. Namun, persepsi ini baru disadari setelah kehilangan. Ketika pria baik tak lagi ada, barulah wanita itu sadar bahwa dunia tidak menawarkan banyak orang dengan kesabaran semacam itu. Lalu yang kelima, ketika rasa aman berubah jadi kekosongan. Salah satu hal paling menarik dari kehilangan pria baik adalah bagaimana rasa aman yang dulu terasa biasa berubah menjadi kekosongan yang sulit dijelaskan. Di masa hubungan, rasa aman itu sering tidak disadari. Ketika pria itu selalu ada, selalu mengerti dan selalu memberi ruang. Wanita itu merasa hal tersebut adalah hal normal, tapi setelah perpisahan baru terasa bahwa kehadiran itu bukan hal kecil. Itu adalah pondasi emosi. Dalam psikologi, konsep ini dikenal sebagai emotional base, yaitu seseorang yang menjadi sumber kestabilan psikologis kita. Ketika emotional base itu hilang, tubuh dan pikiran kehilangan titik keseimbangan. Itulah mengapa banyak orang yang kehilangan pasangan baik merasa hidupnya menjadi berantakan, meskipun hubungan itu dulu tidak dianggap sempurna. Kekosongan ini bisa memicu dua reaksi ekstrim. Yang pertama, overkompensasi. Mereka akan mencoba mengisi kekosongan dengan kesibukan berlebihan, hiburan atau hubungan baru. Yang kedua, withdrawal. Bisa saja mereka akan menutup diri sepenuhnya, menghindari keterikatan baru karena takut mengulang luka. Keduanya adalah bentuk pelarian dari rasa kehilangan yang belum disembuhkan. Padahal, yang diperlukan bukan mengganti tapi memahami makna kehilangan itu sendiri. Kehilangan pria baik bukan sekadar kehilangan orang, tapi kehilangan versi diri yang dulu dicintai dengan tulus. Dan proses untuk menemukan kembali rasa aman itu dimulai dari dalam, dengan memulihkan hubungan dengan diri sendiri. Yang keenam, proses kesadaran dan pertumbuhan diri. Tidak semua kehilangan berakhir dengan luka permanen. Bagi sebagian wanita, kehilangan pria baik justru menjadi momen introspeksi terdalam dalam hidup mereka. Rasa bersalah berubah menjadi refleksi, refleksi berubah menjadi kesadaran, dan kesadaran akhirnya melahirkan pertumbuhan. Ada 3 tahap penting dalam proses ini. Pertama, mengakui pola. Pertumbuhan dimulai dari kejujuran. Wanita yang berani melihat ke dalam dirinya dan berkata, "Aku kehilangan karena aku tidak menghargai." Itu artinya wanita itu sedang melangkah ke tahap kesadaran sejati. Ia mulai mengenali pola, mengapa ia tertarik pada hubungan yang tidak sehat, mengapa ia mengabaikan cinta yang tenang, mengapa ia sulit menerima perhatian yang tulus. Kesadaran ini adalah bentuk metakognisi emosional, kemampuan untuk mengamati pikiran dan perasaan sendiri tanpa langsung menghakimi. Dengan kesadaran seperti ini, seseorang mulai memiliki kontrol atas kehidupannya, bukan hanya bereaksi terhadapnya. Kedua, memaafkan diri sendiri. Penyesalan seringkali berubah menjadi beban berat, namun menyalahkan diri terus-menerus hanya memperpanjang luka. Tahap kedua dari pertumbuhan adalah self-forgiveness, memaafkan diri karena belum tahu cara mencintai yang benar pada saat itu. Memaafkan diri bukan berarti melupakan, tapi memahami bahwa setiap orang hanya bisa bertindak berdasarkan tingkat kesadarannya saat itu. Wanita yang dulu tidak menghargai pria baik bukan karena jahat, tapi karena belum matang secara emosional. Sekarang, setelah sadar ia punya pilihan untuk berubah. Ketiga, menumbuhkan versi diri yang baru. Pertumbuhan sejati terjadi ketika seseorang mulai menerapkan pelajaran dari luka. Wanita itu mulai belajar menerima cinta dengan cara yang lebih dewasa. Tidak lagi menuntut drama untuk merasa dicintai, tidak lagi menguji kesabaran seseorang untuk membuktikan ketulusan, tidak lagi menolak kehadiran hanya karena takut kehilangan. Ia mulai menghargai kebaikan tanpa perlu kehilangan dulu. Dan di titik ini, kehilangan pria baik berubah menjadi investasi emosional terbesar dalam hidupnya. Pelajaran mahal yang mengajarkannya arti cinta sejati.
Yang ketujuh, menghindari pola kehilangan yang sama. Setelah seseorang belajar dari kehilangan, tantangan berikutnya adalah tidak mengulang pola yang sama. Dalam dunia psikologi relasi, ini disebut breaking the attachment cycle. Ada beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan agar pengalaman kehilangan menjadi pondasi, bukan trauma. Yang pertama, meningkatkan kesadaran emosional. Belajar mengenali perasaan yang muncul ketika berada di dekat orang yang baik. Terkadang, rasa tidak nyaman dengan kestabilan bukan karena bosan, tapi karena tubuh belum terbiasa dengan cinta yang tenang. Latih diri untuk menikmati kedamaian, bukan hanya mengejar sensasi. Kedua, membangun rasa aman dari dalam. Jangan berharap pasangan menjadi satu-satunya sumber kestabilan emosional. Belajar menenangkan diri, memvalidasi perasaan sendiri, dan mengenal kebutuhan batin yang belum terpenuhi. Dengan begitu, hubungan berikutnya tidak dibangun dari ketergantungan, tapi dari kebersamaan yang sehat. Ketiga, menghargai konsistensi lebih dari intensitas. Hubungan yang intens sering memabukkan, tapi hubungan yang konsisten yang menumbuhkan rasa percaya. Wanita yang sudah belajar dari kehilangan akan lebih menghargai pria yang tetap sama setiap hari, bukan yang mengejutkan hanya sesekali. Kemudian, yang keempat, mengkomunikasikan kebutuhan dengan jujur. Seringkali, hubungan dengan pria baik berakhir karena miskomunikasi. Wanita menahan diri agar tidak terlihat menuntut, sementara pria baik berpikir semua baik-baik saja. Padahal, komunikasi jujur adalah jembatan antara dua hati yang sama-sama tulus. Belajar berbicara tanpa menyalahkan, mendengarkan tanpa menghakimi. Dua hal ini bisa mencegah kehilangan terulang. Yang kedelapan, nilai sebuah kehadiran. Ketika seorang wanita kehilangan pria baik, ia tidak hanya kehilangan seseorang, ia kehilangan versi dirinya yang dicintai tanpa syarat. Versi dirinya yang pernah dijaga tanpa syarat. Namun kehilangan seperti itu tidak selalu berakhir dengan kesedihan, ia bisa menjadi titik balik. Dalam perjalanan pengembangan diri, ada momen ketika luka berubah menjadi guru. Kehilangan pria baik mengajarkan bahwa cinta sejati bukan yang membuat kita berdebar, tapi yang membuat kita tenang. Bukan yang penuh janji, tapi yang diam-diam menepati. Dan ketika akhirnya wanita itu benar-benar tumbuh, ia tidak lagi mencari pria baik hanya untuk dimiliki, tapi agar bisa menjadi seseorang yang layak bagi kebaikan itu. Cinta yang matang tidak berpusat pada siapa yang memiliki siapa, tapi pada siapa yang mampu tumbuh bersama. Pria baik mungkin sudah pergi, tapi nilainya tertanam di hati, sebagai pengingat bahwa kebaikan bukan untuk dimanfaatkan, tapi untuk dihargai. Jadi, jangan pernah anggap remeh seseorang yang selalu sabar, setia, dan berusaha memahami kamu tanpa banyak bicara. Kebaikan itu nggak datang setiap hari. Dan nggak semua orang punya hati sebesar itu. Kadang pria baik pergi bukan karena dia berhenti mencintai, tapi karena dia sadar, cintanya nggak lagi dihargai. Dan ketika dia benar-benar pergi, penyesalan datang bukan karena kehilangan orangnya, tapi karena kehilangan rasa tenang yang dulu kamu pikir biasa. Jadi sebelum semuanya terlambat, belajarlah menghargai kehadiran seseorang selagi dia masih ada. Karena yang tulus nggak akan datang dua kali dengan cara yang sama.